Krisis ekonomi memaksa penutupan kantor polisi, keruntuhan PKC sudah dimulai. Baru-baru ini, Biro Keamanan Publik di Guangdong dan Shandong, China, telah mengurangi jumlah kantor polisi setempat melalui restrukturisasi dan merger. Para ahli menganalisis bahwa China sedang menghadapi krisis keuangan yang parah, dan keruntuhan Partai Komunis China, PKC, telah dimulai. Subiro Meijiang dari Biro Keamanan Publik Guangdong Meizu telah mengumumkan penghapusan kantor polisi Wuzhou dan Dongsan, yang berlaku efektif pada tanggal 1 Desember dan mengalihkan yurisdiksinya ke kantor polisi Chengbei dan Jinshan. Selain itu, Biro Keamanan Publik di Shandong, termasuk Qingdao dan Yantai, mengungkapkan rencana untuk merestrukturisasi dan menggabungkan kantor polisi tingkat paling bawah, dengan 9 kantor polisi di Qingdao digabungkan mulai tanggal 23 Oktober. Para analis mengaitkan tindakan-tindakan ini dengan situasi hutang daerah yang parah di China, dengan pemerintah daerah yang korup yang mengandalkan penjualan tanah dan terkena dampak dari keruntuhan real estate. Cheng Qinmo, Direktur Departemen Diplomasi dan Hubungan Internasional di Universitas Tamkang di Taiwan, menyatakan bahwa pemerintah daerah korup, mengandalkan penjualan tanah, dan sekarang mereka terkena dampak dari apa yang disebut sebagai keruntuhan real estate. Jadi, utang pemerintah daerah sebenarnya sangat serius. Menurut data dari Dana Moneter Internasional, IMF, total hutang daerah PKC adalah 92 triliun yuan tahun lalu, menyumbang 76% dari PDB China, naik dari 62,2% pada tahun 2019. Lai Jianping, seorang magister hukum internasional di Universitas Ilmu Politik dan Hukum China, menjelaskan, setiap daerah memiliki kesulitannya sendiri karena kebijakan tingkat atas Anda bersifat retrogresif, berbelok ke kiri ke segala arah, yang mengarah pada penurunan ekonomi berskala besar. Pendapatan fiskal daerah telah menyusut tajam. Jika keuangan daerah bahkan tidak dapat membayar gaji, banyak keuangan daerah yang berada di ambang kebangkrutan, dan pada kenyataannya, mereka sudah berada pada tingkat kebangkrutan. Meskipun integrasi kantor polisi dipandang sebagai langkah untuk mengendalikan pengeluaran fiskal, para ahli berpendapat bahwa PKC bertujuan untuk mempertahankan kontrol sosial melalui penegakan hukum dan tindakan penindasan. Lai Jianping mencatat bahwa desentralisasi, seperti yang diuraikan dalam rencana aksi 3 tahun PKC, melibatkan pengiriman pasukan untuk terlibat dengan masyarakat, yang berpotensi menyebabkan peningkatan penindasan dan ketidakstabilan sosial. Integrasi dan penghapusan kantor polisi dapat mengakibatkan pengangguran bagi personil polisi pembantu, menciptakan masalah sosial baru. Lai Jianping mencatat, kelompok orang ini adalah kelompok masyarakat kelas bawah yang hanya mencari keuntungan pribadi. Karena mereka telah diberhentikan, mata pencaharian mereka tidak menentu. Mereka bisa saja berubah dari pelaku menjadi korban, mereka bisa saja berubah dari kelompok yang menekan menjadi kelompok yang ditekan. Mereka bahkan bisa menjadi kekuatan anti kemapanan baru atau faktor ketidakstabilan sosial, dan mereka akan melawan. Cheng Qinmo menyimpulkan, terutama dari runtuhnya rezim komunis di negara-negara Eropa Timur, ini adalah bagian dari kehancuran total tatanan sosial. Terutama para personil yang menjaga ketertiban umum, para pegawai negeri ini jika dijumlahkan akan menyebabkan runtuhnya rezim. Ini adalah awal dari runtuhnya rezim PKC.